Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi manajemen informasi mengenai mengelola sistem global. Apa sih sistem global itu? Menurut saya secara singkatnya itu sistem global yaitu sistem yang mencakup jaringan secara luas atau secara global ya teman-teman. Jadi tidak hanya mencakup jaringan di suatu tempat saja gitu, misalkan di suatu negara, melainkan di berbagai negara, yaitu secara internasional atau global. Langsung saja, yaitu yang materi pertama itu ada pertumbuhan sistem informasi global atau internasional. Sebelumnya saya akan menggambarkan kemunculan sistem ekonomi global dan tantangan dunia global yang mendorong oleh jaringan dan sistem informasi tingkat lanjut. Namun tatanan dunia baru-baru ini menyapu banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal akan menggantikan oleh perusahaan jaringan bergerak cepat yang melampaui batas-batas nasional. Misalkan pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Pada saat ini juga produksi dan desain banyak produk elektronik dibagi ke beberapa negara yang berbeda ya teman-teman. Lalu yang berikutnya itu pengembangan sebuah arsitektur sistem informasi internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih pembangunan sebuah arsitektur sistem informasi internasional yang sesuai dengan strategi internasional Anda ya. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perbedaan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti pada saat pembangunan sistem internasional yaitu memahami lingkungan global tempat perusahaan mungkin Anda akan beroperasi ya teman-teman. Di sini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri Anda itu akan menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis yang mempengaruhi arah bisnisnya. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan global atau penggerak bisnis dan tantangan. Pada mencantumkan penggerak bisnis dan lingkungan global yang memimpin semua industri menuju pasar global dan persaingan. Penggerak bisnis sendiri, penggerak global dapat dibagi menjadi dua kelompok faktor. Keduanya umum dan faktor bisnis yang spesifik. Faktor budaya yang dikenal dengan baik telah mendorong internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua, teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, dan jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi di blok. Sedangkan biayanya sendiri yaitu memindahkan barang dan jasa ke lokasi yang tersebar secara geografis telah menurun drastis. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global. Dalam arti kedua yaitu budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media bersama lainnya seperti film sekarang memungkinkan budaya dan masyarakat yang berbeda untuk mengembangkan harapan bersama tentang benar dan salahnya, diinginkan dan tidak diinginkan, atau heroik dan pengecut ya teman-teman. Meskipun kemungkinan globalisasi untuk
kesuksesan bisnis yaitu adalah signifikan. Kekuatan fundamental beroperasi untuk menghambat ekonomi global dan mengganggu bisnis internasional, yaitu pada tingkat budaya, hortikultur, membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasar karakteristik sempit atau pribadi ya, dalam segala bentuknya, yaitu contohkan misalkan agama, nasionalistik, etis, regionalisme, dan posisi geopolitik, menolak konsep budaya bersama global dan menolak penetrasi pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Misalkan negara-negara Eropa memiliki undang-undang yang sangat ketat mengenai arus data dan privasi transborder. Aliran data transborder didefinisikan sebagai penggerak informasi melintasi batas internasional dalam bentuk apapun ya teman-teman. Baik, yang berikutnya keadaan seni. Orang mungkin berpikiran seperti ini ya, diberi kesempatan untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang digariskan sebelumnya dan minat pada aplikasi masa depannya itu bahwa kedepannya perusahaan internasional telah secara rasional mengembangkan sistem-sistem internasional yang sangat mengagumkan. Namun tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenarannya. Ternyata ada kesulitan yang signifikan dalam membangun arsitektur internasional yang sesuai. Kesulitannya yaitu melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan, penataan organisasi sistem dan unit bisnis, memecahkan masalah implementasi dan memilih platform teknis yang tepat. Mari kita bahas masalah ini secara rinci ya teman-teman. Baik, materi yang berikutnya organisasi sistem informasi internasional. Ada 3 masalah organisasi yang harus menghadapi kooperasi yang mencari posisi global, yaitu yang pertama memilih strategis, lalu mengatur bisnis dan mengatur area pengelolaan sistem. Dua yang pertama itu saling berkaitan erat. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi utama global membentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan global. Ini sendiri adalah eksportir dalam negeri, multinasional, fraktioris, dan transnasional. Masing-masing strategi ini diupayakan dengan struktur organisasi bisnis yang spesifik. Strategis eksportir dalam negeri dicarikan oleh sentralisasi aktivitas koperasi yang berat di negara asalnya. Strategi multinasional mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari bisnis rumah pusat, sementara mendesentralisasi operasi produk, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Franchise adalah perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru. Di satu sisi juga produk dibuat, dirancang, dibiayai dan awal produksi di negara asal. Namun untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia lebih lanjut. Dalam strategi transnasional, hampir semua aktivitas penambahan nilai dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada perbatasan nasional. Mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan dimanapun mereka berada ya teman-teman, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan transnasional sendiri menguasai dunia, bukan negara asal, sebagai kerangka acuan manajemennya mereka ya masing. Baik, lalu yang kedua, sistem global untuk menyatakan strategi.
teknologi informasi dan perbaikan di bidang telekomunikasi global memberi fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Dengan sistem kita menggunakan berbagai aktivitas yang terlibat dalam membangun, mengoperasikan sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategi, mengembangkan sistem dan operasi dan memelihara yang berkelanjutan. Sistem terpusat sendiri adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di bisnis rumah domestik. Sistem duplikat adalah sistem di mana pengembangan terjadi di rumah tetapi operasi diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Lalu sistem desentralisasi sendiri yaitu sistem di mana masing-masing unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Lalu yang terakhir sistem jaringan adalah sistem pengembangan dan operasi sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Lalu yang ketiga yaitu regenerasi bisnis. Bagaimana seharusnya sebuah perusahaan mengatur dirinya sendiri untuk melakukan bisnis dalam skala internasional. Lalu materi yang berikutnya mengelola sistem global, skenario jenis atau disorganisasi pada skala global. Mari kita lihat bersama ya. Skenario umum pada sebuah perusahaan barang konsumsi multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin memperluas ke pasar Asia dan tahu bahwa ia harus mengembangkan strategi transnasional dan struktur sistem informasi yang mendukung. Misalkan seperti kebanyakan perusahaan multinasional, perusahaan ini telah menyebarkan produksi dan pemasaran ke pusat regional dan nasional sambil mempertahankan kantor pusat dan manajemen strategis dunia di Amerika Serikat. Secara historis telah memungkinkan masing-masing divisi asing untuk mengembangkan sistem sendiri. Satu-satunya sistem terpusat yang terkoordinasi yaitu kontrol dan pelaporan keuangan. Kelompok sistem sentral di Amerika Serikat hanya berfokus pada fungsi produksi domestiknya saja. Lalu di sini juga ada strategi sistem global. Ada beberapa solusi, yaitu solusi yang pertama, anggap tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara transnasional. Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak untuk dibagi dari segi biaya dan kelayakan pandang. Lalu yang kedua, sistem inti mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti ini yaitu dengan melakukan analisis proses bisnis. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting, Anda mulai melihat peluang untuk sistem transnasional. Lalu langkah yang ketiga sendiri yaitu memilih sebuah pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit, inti pasti akan gagal karena kekurangan visibilitas. Tantangan dari semua orang yang kehilangan kendali dari pembangunan transnasional dan kekurangan kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional layak dilakukan. Lalu yang
Berikutnya solusi manajemen atau implementasi. Bentuk daftar pendek proses bisnis inti ini sangat mendukung sistem pendukung inti akan melalui proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa yang sama untuk mengidentifikasikan bisnis dan secara alami mengarah pada pemahaman tentang elemen umum atau juga kualitas unik yang harus tetap lokal. Keberhasilan Anda sebagai agen perubahan akan tergantung pada legitimasi, wewenang, dan kemampuan Anda untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana sih otoritas Anda diterima atas dasar kompetisi. Baik, mungkin cukup segitu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.